Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini kita akan membahas ringkasan Perjanjian Lama. Dan ini akan agak, meskipun judulnya ringkasan, tapi lengkap. Jadi akan makan waktu yang agak panjang. Nanti diharapkan pertanyaannya tidak usah banyak-banyak ya. Mungkin maksimum 3 saja. Baik, mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari, saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah setiap kami boleh mengerti kitab perjanjian lama dengan lengkap, Tuhan. Agar kami benar-benar mengerti bagaimana kami harus menyikapi dalam hidup ini. Agar kami tidak salah mengerti. Terima kasih, kau urapi mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, malam ini adalah sesi khusus yaitu ringkasan perjanjian lama. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, perjanjian lama itu atau Alkitab tepatnya, itu bukan satu kitab besar, tetapi kumpulan dari kitab-kitab yang membentuk Alkitab. Ya, nah, di Perjanjian Lama ada 39 kitab yang kita selama ini mengerti, 39 kitab, sedangkan Perjanjian Baru 27 kitab ya. Nah, jadi totalnya ada 66 kitab. Diawali dengan kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa tahun 1400 sebelum Masehi, sekitar itu. Jadi tulisannya tentang sejarah lebih dari 2000 tahun. Sampai zaman sebelum Kristus. Itu perjanjian lama. Sekitar 400 tahun sebelum Kristus. Ya, oke kita lanjutkan. Jadi perjanjian lama ini sebenarnya kitab Ibrani. Dalam bahasa Ibrani aslinya. Lokasinya di sekitar Timur Tengah, Israel, Mesir, Irak. Itu ya, ceritanya di sana-sana itu. Bapak Ibu bisa mengikuti sesi tentang kitab Kejadian kalau belum pernah ikut. Jadi seluruh kisah di Perjanjian Lama akan mengantarkan kita pada rencana jangka panjang penyelamatan umat manusia. Itu, saudara. Ya. Nah, ada yang namanya kanon Yunani. Urut-urutan daripada Alkitab versi Yunani. Ini yang kita pakai di Alkitab kita terjemahan bahasa Indonesia. Ya, yaitu terdiri dari kitab Taurat. Sebentar ya, saya warnain dulu. Ya, jadi terdiri dari kitab Taurat, yaitu 5 kitab pertama di Alkitab kita, yaitu 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, itu kanon Yunani, termasuk kitab Taurat. Kemudian yang kedua kitab sejarah namanya, yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, Yesaya, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Dilanjutkan dengan sejarah yang kedua, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester. Itu penggolongan kitab sejarah. Ya. Nah, sedangkan penggolongan kitab sastra itu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Ya. Sedangkan kitab nubuat terdiri dari kitab nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nabi besar artinya tulisannya panjang, nabi-nabi kecil itu tulisannya relatif pendek. Begitu ya. Nah, itu adalah kanon Yunani yang kita pakai itu. Jadi penggolongannya seperti itu. Kitab terakhir adalah Maleaki. Ya. Tetapi sebenarnya aslinya adalah kanon Ibrani, saudara, yang disebut Tanakh. Tanakh singkatan daripada Taurat, Neviim, dan Ketuvim. Tanakh, ya. Artinya Taurat, para nabi, dan kitab-kitab. Itu artinya, saudara. Ya, jadi Taurat sama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Penggolongan para nabi, penggolongannya sedikit berbeda, yaitu nabi-nabi yang terdahulu dan yang kemudian. Dan kitab-kitab, ya. Nah,
Kitab-kitab itu semuanya dimasukkan ke dalam kitab-kitab ini. Nah, di dalam kanon Ibrani aslinya, kitab terakhir itu adalah Tawarik. Beda dengan urutan Yunani tadi ya. Urutan aslinya urutan ini, Ibrani. Nah, kitab yang kita pakai itu urutan Yunani. Ya, nggak apa-apa. Isinya sama. Cuma urutannya yang beda. Kita akan menelusuri perjanjian lama per topik, saudara. Ya, kita tahu kejadian yang pertama adalah tentang penciptaan. Itu yang event pertama, penciptaan. Dimulai dari kejadian satu sampai kejadian pasal 2. Tokoh utamanya Allah sendiri, Adam dan Hawa. Tahunnya tidak diketahui, sebab dunia ini diciptakan tahun berapa kita tidak tahu. Dan tidak bisa diperkirakan. Karena hari itu baru awal kan. Manusianya saja belum ada, apalagi kalender. Ya, oke kita lanjutkan. Ya, jadi isinya adalah tentang Allah atau Elohim sebagai penyebab utama atau the causa prima. Seluruh alam semesta dan segala isinya, serta segala hukum yang berlaku, itu bukan terjadi dengan sendirinya. Bukan hasil evolusi, saudara. Bukan. Itu ada penciptanya, yaitu Allah atau Elohim. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Alkitab tidak berusaha untuk membuktikan Allah itu ada. Kenapa? Karena Allah itu memang ada. Jadi ditulis oleh orang-orang yang mengalami bahkan, bukan teori, mengalami. Ya, oke baik. Kita lanjutkan dulu. Ya, jadi kalau kita lihat teks asli Alkitab, Kejadian 1 ayat 1, di situ jelas pakai kata Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, wa et haaretz. Ya, di sini ada kata bara. Bara ini kata kerja yang dipakai untuk mencipta. Menciptanya beda dengan manusia. Manusia menciptakan komputer, tapi kan pakai bahan. Kalau Allah mencipta tidak pakai bahan, makanya kata kerjanya bara. Ya, hashamayim ini langit. Haaretz itu bumi. Ya, ini contoh saja. Oke. Jadi Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. The image of God. Jadi manusia itu diciptakan sangat istimewa, tidak seperti tumbuhan atau hewan. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ya, kalau kita belajar lengkapnya itu, manusia diciptakan dihembus nafas Allah. Dihembus nafas. Itu sebenarnya roh. Manusia dicipta mempunyai roh yang asalnya dari Allah sendiri. Ya, dihembus. Jadi menurut gambar dan rupa Allah. Manusia pertama itu hidup kekal harusnya, saudara. Sebab Tuhan tidak menciptakan manusia yang bisa mati. Pada mulanya hidupnya kekal. Dan keberadaan manusia bukan karena evolusi, tetapi karena penciptaan. Ya. Event kedua, kejatuhan, saudara. Ternyata manusia diciptakan sayang sekali jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3. Tokoh utamanya Adam, Hawa, dan ular. Tahunnya tidak diketahui. Ya, oke. Dosa pertama itu apa sih? Karena ketidaktaatan. Tuhan sudah bicara, jangan kau makan buah itu. Dimakan juga. Akibatnya, Adam bisa mati. Manusia bisa mati. Tidak kekal lagi. Dan pasti binasa. Sehingga manusia memiliki natur dosa. Nah, natur dosa inilah yang diturunkan turun-temurun dari generasi ke generasi sampai hari ini. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Jadi Hawa melanggar larangan Tuhan itu karena pilihannya sendiri, bukan karena ditentukan oleh Tuhan, bukan karena sudah ditakdirkan oleh Tuhan, tapi karena kesalahannya sendiri. Digoda iblis kok mau.
Sama seperti kita, jangan menyalahkan siapa-siapa. Rupanya Adam juga lebih mendengarkan suara istrinya dibandingkan suara Tuhan. Keduanya jatuh ke dalam dosa, ya. Karena perempuan itu melihat buah pohon itu baik dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati karena memberi pengertian. Dan diberikan juga ke suaminya. Dua-duanya jatuh ke dalam dosa. Nah, akibatnya Adam dan Hawa diusir dari Eden, keluar dari Eden. Nah, itu ya. Akibat berikutnya, natur dosa merambat ke generasi berikutnya. Kain yang adalah anak Adam, kakak daripada Habel, ternyata Kain membunuh Habel karena iri terhadap Habel bahwa persembahan Habel diterima Tuhan, sedangkan Kain tidak. Tentu saja ini bukan takdir atau predestinasi. Ini karena Kain memang jahat, saudara. Sudah diperingatkan oleh Tuhan padahal. Nanti dibaca ya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Semestinya Kain harus berkuasa atas dosa itu. Jangan mengikuti kata hati yang lagi panas. Gitu ya. Oke. Kejadian ketiga. Event ketiga yaitu setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Allah Sang Pencipta mengeluarkan nubuatan. Ini membuktikan kasihnya Allah itu sejak awal, meskipun manusia jatuh dalam dosa, ia tetap mengasihi manusia ciptaannya. Keluarlah nubuatan di Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Artinya akan ada juru selamat, ya. Itulah yang disebut dengan proto-euangelion. Artinya Injil yang pertama, kabar baik yang pertama. Bahwa ini keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi akan lahir seorang Mesias di kemudian hari. Ya, itu nubuatan pertama. Kejadian berikutnya, zamannya Nuh. Nuh dan air bah. Nanti bisa dibaca. Kejadian pasal 6 sampai 9. Di online Bible Study semuanya lengkap. Ya, ini hanya ringkasan. Tokoh utamanya Nuh, tahunnya tidak diketahui. Air bah itu terjadinya tahun berapa? Nah, nanti dibaca. Umur Nuh sampai 600 tahun loh, saudara. Lama sekali. Waktu itu terjadi hujan lebat 40 hari 40 malam. Seluruh dunia tenggelam, saudara. Ya, itulah peristiwa Nuh karena manusia semuanya jahat. Nuh dan keluarganya diselamatkan. Ya, jadi air itu berkuasa di atas bumi 150 hari lamanya. Jadi 150 hari tidak surut-surut totalnya. Ya, itulah sebabnya keluar dari bahtera Nuh dan keluarganya diberi mandat yang sama. Beranak cuculah dan penuhi bumi. Kenapa? Karena seluruh manusia mati kena air bah. Gitu ya. Oke. Nah ini, jadi usia manusia tadinya tinggi. Henok ini bukan karena rendah, karena diangkat Tuhan, tidak mati. Kemudian tetap sekian, Nuh tetap sekian. Setelah zamannya Nuh baru turun umur manusia. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kejadian kelima, event 5. Menara Babel dan penyebaran bangsa-bangsa. Nanti dibaca kejadian pasal 11. Tokoh utamanya tentu saja orang Babel. Tahun berapa tidak diketahui. Jadi kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Di situ dikisahkan manusia membangun menara yang sangat tinggi di kota Babel. Ya, ini. eh, Kenapa disebut Babel? Karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi.
Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Babel itu artinya confusion, kebingungan. Kata kerjanya balal, to confuse, to make unclear. Membuat bingung atau membuat tidak jelas. Itulah sebabnya terjadi segala bangsa hari ini. Nah, ini asal mulanya. Mula-mula seluruh bumi, bahasa dan logatnya satu. Manusia sombong menyembah dewa lain, maka Tuhan mengacaukan bahasa mereka, maka terjadilah bangsa-bangsa. Ya, oke. Ya, itu di Mesopotamia, saudara. Ya, oke. Nah, ini dia. Ini adalah letaknya Babel. Di Menara Babel ada di sana, di sekitar sana, saudara. Ya, ya. Nah, dengan demikian maka generasi manusia turun-temurun terus sampai di sini ada Nuh. Tadi sudah sampai Nuh ya. Turun anaknya ada Ham, ada Yafet, ada Shem. Nah, anaknya Shem ini terus ya Eber, Peleg, terus ke sini Nahor, Terah, Abraham, Ishak. Ini adalah jalur Sang Mesias sebenarnya. Ya, oke kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti OBS ini pasti masih ingat. Ya. Berikutnya lagi kita sampai ke zamannya Abraham. Kejadian pasal 12 sampai kejadian pasal 25. Nah, tahunnya sudah diketahui kalau Abraham, yaitu tahun 2166 sampai tahun 1991 sebelum Masehi. Itu kisahnya Abraham, saudara. Ya. Nah, Abraham asalnya di sini nih, saudara. Kota Ur, ini dia. Jadi dia Abraham meninggalkan Ur, mampir ke Haran, terus ke Kanaan. Banyak sekali orang yang tidak sadar bahwa Abraham sudah sampai Kanaan sebenarnya. Ya, oke kita lanjutkan. Nah ini yang diwarnain hijau ini adalah dinamakan fertile crescent ya, daerah yang sangat subur hijau. Ini, saudara. Oke kita lanjutkan dulu. Ya ini masih sama. Adam, Sem, Terah, lalu Abraham. Abraham menikah dengan Sarah, punya anak, Ishak. Ishak menikah dengan Rebeka, terus jalurnya Sang Mesias nih. Ya, oke. Nah, yang perlu kita soroti adalah janji Tuhan kepada Abraham. Kan ada banyak berkat tuh Abraham. Yang paling penting adalah berkat yang ini. Kejadian 12 ayat 3. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa maksudnya? Berkat keselamatan. Yaitu penggenapan dari kejadian 3 ayat 15 tadi. Ya, Mesias akan lahir dari orang Yahudi. Yohanes 4 ayat 22 tuh. Kalau kita sampai perjanjian baru nanti. Jadi melalui Israel, kita mengenal Allah yang benar dan peninggalan historis yang mendukung kebenaran itu. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan Abraham ini semacam tipologi, saudara. Ia mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak, di tanah Moria, Yerusalem. Nah, Bapa di surga menganugerahkan anaknya yang tunggal di tanah Moria, di Yerusalem, di Kalvari tepatnya, di Golgota. Ya, itu Abraham. Nah, kemudian ada kisah Sodom and Gomorrah di zamannya Abraham. Saudara ingat, Abraham ditemuin oleh tiga malaikat, yang dua pergi ke Sodom Gomorrah, yang satu tinggal, ternyata itu adalah Malah Adonai, itu malaikat Tuhan. Itu adalah Kristofani, penampilan Kristus sebelum inkarnasi di Perjanjian Lama. Kita sudah bahas di sesi yang lalu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi melalui Abraham, kemudian ke Ishak, kemudian ke Yakub. Bukan ke Esau. Kalau Esau melahirkan Edom, kalau Yakub melahirkan Israel. Saudara. Jadi asal asal muasal bangsa Israel itu di sini. Berikutnya Ishak, Yakub, dan Yusuf. Ya.
Di Kejadian 25 ayat 50. Kejadian pasal 25 sampai pasal 50. Di situ cerita tentang Ishak, Yakub, Yusuf. Tahunnya diketahui 2066 sampai 1805 sebelum Masehi. Ya, oke kita lanjutkan dulu. Ya, kita tahu bahwa Yakub artinya penipu. Makanya namanya diganti Israel oleh malaikat Tuhan ini, yang artinya bergumul dengan Allah. Oke. Nah, ini saudara. Dari Abraham, Ishak, Yakub, Yakub kemudian ke eh, ini, ke Yehuda. Ini jalur jalur Mesias. Tapi kalau jalur Israel, dia ini berperan nih. Yusuf. Yusuf sangat berperan. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan dulu. Ya, jadi asal muasal bangsa Israel itu eh, dijelaskan di Kitab Kejadian dari awal sampai Yakub yang disebut Israel. Nah, keturunannya disebut Israel. 12 suku Israel. Ya, oke, lanjut. Ya, ini saudara. Sejak Nuh, Sem, Terah, Abraham, Ishak, Yakub, lahirlah Israel. Ini Israel. Ya, ini nih Israel. Oke, lanjut. Ya. Berikutnya, kita tahu bahwa Yusuf dibuang ke Mesir sebagai budak. Dan akhirnya Yusuf memegang kekuasaan nomor dua setelah Firaun. Ya. Nomor satu karena Firaun tidak kerja. Yang mengatur semua pemerintahan adalah Yusuf. Nah, Israel pindah ke Mesir. Akhirnya seluruh keluarganya dibawa ke Mesir. Ya, tahunnya 1875. Kejadian pasal 46. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, ini rutenya, saudara. Jadi dari dari Sekem sini dibawa ke Mesir. Yusuf dijual ke Mesir. Perjalanan Yusuf dan keluarganya sampai di Mesir. Akhirnya dibawa ke Mesir seluruh keluarganya Yusuf. Ya, di tanah Goshen ini. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kemudian Yusuf mati, saudara. Nah, ini menjadi masalah. Semua orang yang seangkatan dengan dia mati. Fir'aunnya ganti yang baru, yang tidak kenal sejarah Yusuf. Ya, itu ceritanya. Fir'aunnya baru dan eh, Fir'aun itu khawatir karena bangsa Israel lebih banyak jumlahnya dibanding penduduk asli Mesir waktu itu, gitu ya. Nah, maka terjadi perbudakan di Mesir, event ke-9. Bisa dibaca mulai kitab Keluaran tuh. Terjadinya tahun 1875 sampai 1446 sebelum Masehi. Jadi di tahun 1446 sebelum Masehi ini bangsa Israel keluar dari Mesir, perbudakan selesai. Nah ini, tadinya tamu terhormat karena Yusuf, karena Yusuf mati dengan seluruh angkatannya, maka mereka dijadikan budak oleh Firaun yang baru. Ya. Nah, kemudian keluar dari Mesir. Kitab Keluaran pasal 1 sampai pasal 15. Tokoh utamanya Musa, karena Musa diperintah Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tahunnya 1446 sebelum Masehi tadi ya. Oke. Kemudian Keluaran pasal 5 ayat 1, Musa ke istana untuk menyampaikan maksud Tuhan bahwa Firaun harus melepaskan Israel dari perbudakan. Tapi Firaun mengeraskan hati. Firaun berkeras hati meskipun akhirnya dilepas juga karena anak sulungnya mati. Ya. Kemudian Israel sampai menyeberang Laut Teberau dan berjalan di tengah-tengahnya sini, tempat yang kering. Ini ya.
Oke, kita lanjutkan. Kemudian sampai di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai inilah Tuhan menurunkan hukum Taurat. Ya, jadi hukum Taurat diturunkan kepada Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Bisa dibaca di Keluaran pasal 19 sampai pasal 20. Tokoh utamanya Musa, tahunnya 1446 sebelum Masehi. Ya, di sini kan ingat Taurat hanya diberikan kepada Israel, bukan kepada seluruh dunia, hanya kepada Israel melalui Musa. Oke. Kemudian berikutnya pengembaraan di padang gurun. Saudara bisa baca kitab Bilangan, kitab Ulangan seluruhnya. Kita juga sudah bahas di online Bible Study ini. Tahunnya 1446 sejak keluar dari Mesir sampai 1406, 40 tahun di padang pasir, saudara. Di padang gurun. Ya. Dan akhirnya Musa mati di Gunung Nebo. Ulangan 34 ayat 5 ini. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Kuburnya tidak diketahui, tapi ia dikubur dan ia mati, saudara. Waktu itu umurnya 120 tahun. Ya, nah ini Gunung Nebo, saudara. Kalau kita ke Israel, kita mampir, kita berdiri di sini nih. Kita bisa berdiri di dekat sini. Kita bisa melihat ya, Yerusalem, Bethlehem, dan sebagainya ke segala arah. Ya, Jericho, gitu. Oke, kita lanjutkan. Maka Musa mati ya. Nah, Yosua menggantikan Musa, terus lanjut ke Kanaan. Ya. Nah, ini timelinenya. Kalau Bapak Ibu Saudara pengen tahu ya ini timelinenya. Yusuf mati tahun sekian, terjadi perbudakan, keluar dari Mesir, 10 firman diberikan, kitab Imamat ketika kemah di kaki Gunung Sinai, tabernakel ya. Kemudian 1406 Musa mati, Yosua memimpin, meneruskan ke Kanaan. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya penaklukan Kanaan. Ketika sampai di Kanaan, maka Yosua menaklukkan Kanaan. Saudara tentu ingat tembok Yeriko yang dirubuhkan dengan berkeliling 7 kali, ya. Di situ tahunnya 1406 sampai 1380 sebelum Masehi. Akhirnya Kanaan ditaklukkan, saudara. Makanya ini peta pembagian wilayahnya di zamannya Yosua. Jadi di zaman Yosua itu petanya seperti ini, ya. Ingat di sini ada kata Filistia, Filistin. Filistin ini bukan Palestina loh, saudara. Jangan salah ya. Filistin ini datangnya dari negeri seberang lautan sini, ke sini. Ya, itu Filistin. Ini ada jalur Gaza kecil. Nah, kalau Palestina yang sekarang kan pendatang dari Arab itu sebenarnya. Beda, ini Filistin. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kemudian memasuki zaman hakim-hakim, ya. Saudara pasti ingat ada Simpson, Gideon, Deborah, dan sebagainya. Masa hakim-hakim ini dari tahun 1375 sampai 1050 sebelum Masehi. Ya. Siklus ketidaktaatan Israel. Ternyata selama ini Israel tidak taat, saudara. Keluar dari Mesir, terus melawan Tuhan. Sebagian besar binasa, terus begitu terus. Bahkan di zamannya hakim-hakim ini, Israel tetap tidak taat. Ya. Setiap tidak taat, Tuhan berikan seorang pemimpin yang disebut hakim hari itu. Ya. Nah, tetapi hakim-hakim ini makin lari, makin kualitasnya memburuk. Simpson kita tahu terpengaruh oleh Delilah, sehingga ya akhirnya ia bertobat lagi dan ia merobohkan tiang di mana ada banyak orang-orang Filistin, ya, termasuk Raja Filistin. Harusnya kalau ia seorang hakim, hakim-hakim, pemimpin, Simpson, Nasir Allah, harusnya ia tidak terpengaruh oleh perempuan kafir ya. Tapi itulah yang terjadi.
Berikutnya memasuki zaman monarki. Jadi Israel melihat bangsa lain kok punya raja, ia minta raja kepada Allah. Itu sebenarnya Israel sangat tidak sopan, saudara. Ia minta raja, padahal rajanya Allah sendiri harusnya. Tapi ia minta raja di bumi. Padahal sudah diperingatkan oleh Allah bahwa kalau kamu minta raja, nanti rajamu menekan kamu minta pajak, mengawini anakmu, dan sebagainya. Tapi Israel tetap bandel. Akhirnya lahirlah raja yang pertama Israel, Saul. Itu di kitab 1 Samuel, tahun 1050 sebelum Masehi ya. Saul jadilah raja yang pertama. Kemudian raja yang kedua Daud, saudara, di 2 Samuel, tahunnya 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Setelah itu Daud ingin membangun bait Allah tapi tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Nah, barulah di zamannya Salomo, Salomo yang bangun bait Allah. Satu Raja-Raja pasal 1 sampai pasal 11. Tahun 970 sampai 930 sebelum Masehi. Ya. Jadi bait Allah yang dibangun Salomo ini menjadi pusat peribadatan. Sudah tidak dipakai tabernakel lagi. Ini bait Allahnya, saudara. Ya. Lalu Salomo mati. Nah, ini menimbulkan permasalahan lagi. Ketika Salomo mati, maka kerajaan pecah, saudara, menjadi dua, utara dan selatan. Ya, satu raja-raja pasal 12, yaitu rajanya Rehabeam dan Yeroboam. Tahunnya 930 sebelum Masehi terjadi perpecahan kerajaan Israel, yaitu setelah kematian Salomo. 10 suku membentuk kerajaan di utara dan menamakan diri Israel. Satu Raja-Raja 12 ayat 20 itu. Tapi hanya bertahan 200 tahun. Sebab pada tahun 722 sebelum Masehi dihancurkan oleh Asyur. 10 suku itu diasingkan dan hilang dari sejarah. Nggak balik lagi, saudara. Nah, yang di selatan hanya 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Satu Raja-Raja 12 ayat 17 dan 23 dibaca sendiri. Itu membentuk kerajaan di selatan dan menamakan dirinya Kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda ini pun hanya bertahan sekitar 300 tahun. Pada tahun 586 sebelum Masehi dihancurkan oleh Babel. Begitu ya, saudara ya. Jadi, kerajaan-kerajaan Israel ini tidak bertahan lama sebenarnya. Selalu kemudian hancur dan sebagainya. Karena ketidaktaatan Israel. Ya, ini dia. Yang di utara disebut Kerajaan Israel dengan apa? Ibu kotanya Samaria dengan rajanya yang bernama Yerobeam, yang di selatan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem, rajanya Rehobeam. Ya, begitu ya. Nah, seperti kita sudah bahas tadi, 10 suku di utara diasingkan dan tidak pernah kembali. Sedangkan di selatan Yehuda terdiri dari 2 suku, jatuh ke tangan Babel, kemudian dibuang ke Babel. Nah, setelah 7 tahun baru kembali ke Yerusalem. Saudara bisa baca kitab 2 Raja-Raja, Daniel, Yeremia, Yeskil, Ezra, dan Nehemia. Semuanya sudah kita bahas, saudara, di online Bible Study. Ya, ini kan cuma ringkasan. Ini adalah daftar raja-raja Israel dan Yehuda, dimulai dari Yerobeam, kalau yang kerajaan Yehuda, Rehobeam, ya. Terus berganti-ganti raja yang di Israel yang di utara, sampai yang terakhir Hosea, ya. Kalau yang di selatan Yehuda, ganti-ganti terus, yang terakhir Zedekia. Gitu ya, saudara. Kemudian karena ditaklukkan, maka dibuang. Kita bicara yang di selatan saja ya. Kerajaan Yehuda, orang-orangnya dibuang ke Babel. Yang di kemudian hari kembali lagi. Raja Babel ya. Tahunnya 605 sampai 445. Terus kembali lagi membangun Yerusalem. Ini, saudara. Tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem hancur. Babel dikalahkan Persia 539.
kembali ke Yerusalem 538, 536 mulai bangun Bait Allah, sempat berhenti, dimulai lagi 520 sebelum Masehi, diperingatkan oleh Nabi Hagai dan Zakaria itu. Kemudian Bait Allah selesai dibangun, ini Bait Allah yang kedua ya, saudara ya, tahun 516 sebelum Masehi. Nah, Esra ke Yerusalem, tahun itu Nehemia ke Yerusalem membangun tembok Yerusalem, gitu ya. Nah, ini dia. Jadi ada kerajaan yang terpecah, ada tahunnya, ada ayatnya. Ya, terakhir pembangunan tembok. Nah, ini yang terakhir. Ada yang namanya masa sunyi antara perjanjian intertestamental period. Itu tahunnya 400 sampai 5 Masehi. 5 sebelum Masehi. Jadi hampir 400 tahun nggak ada apa-apa tuh, saudara. Jadi antara Maleaki dan Matius itu kosong 400 tahun. Nah, itulah yang akan kita bahas Rabu depan. Meskipun tidak ada di Alkitab, kita bisa telusuri sejarah apa yang terjadi hari itu. Supaya ketika kita masuk ke perjanjian baru, kita sudah alurnya sudah lancar, sudah jelas. Ya, begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah menantikan Mesias. Di dalam masa kekosongan itu, semua orang menantikan Mesias datang. Di, sebenarnya tentang Mesias itu ditulis di seluruh kitab Perjanjian Lama, ya, sebenarnya. Tetapi orang tetap tidak percaya. Ini yang menyedihkan. Nah, sekali lagi silsilah Mesias melalui Yehuda. Ini terus lanjut di bawah. Jadi semua orang sedang menantikan Mesias hari itu di akhir periode Maleaki. Dan 400 tahun tidak ada apa-apa, kosong. Tidak ada kitab yang ditulis lagi, tidak ada nabi-nabi yang baru, ya, itu. Nah, padahal suatu hari Tuhan Yesus yang menjelaskan di Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Tuhan Yesus berkata begini, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Masih bandel terus, Saudara. Ya. Jadi 400 tahun penantian. Inilah yang akan kita bahas Rabu depan di 400 tahun itu. Itu ya, Saudara. Jadi kalau kita belajar kitab Perjanjian Lama, yang perlu dicatat adalah Perjanjian Lama dimulai dengan permulaan. Permulaan segala sesuatunya. Langit dan bumi tidak ada menjadi ada. Manusia dari tidak ada menjadi ada. Dosa yang pertama dilakukan juga dicatat di sana. Ya. Poligami yang pertama juga ada di sana. Apalagi pembunuhan yang pertama kali terjadi ada di sana. Kain membunuh Habel. Semua yang mula-mula ada di sana semua, saudara. Ya. Nah, tapi Tuhan begitu mengasihi manusia. Tuhan bernubuat suatu hari akan lahir seorang Mesias. Kejadian 3 ayat 15 tadi. Dan janjinya yang satu itu diulang terus. Diulang kepada Abraham, Ishak, Yakub, kepada umatnya, umat Israel. Bahwa suatu hari akan lahir seorang Mesias. Dan Mesias ini dinubuatkan di banyak kitab. Ya, sudah kita bahas yang lalu. Ada di Yesaya, ada di mana itu? Di Mika, dan lain-lain. Ya, jadi sebenarnya eh, perjanjian lama ini berisi Taurat. Ingat, hukum Taurat diberikan hanya untuk Israel, tidak untuk seluruh dunia. Itulah sebabnya ketika yang dijanjikan itu datang, Mesias datang, maka Taurat dibatalkan. Efesus 2 ayat 15 itu. Kenapa dibatalkan? Karena itu memang sementara. Yang kedua, karena memang Taurat tidak bisa membawa kepada kesempurnaan. Harus dibatalkan.
Yang berlaku terus adalah hukum kasihnya. Semua korban bakaran, apalagi ya, berbagai macam persembahan, persembahan persepuluhan, buah sulung, semua dibatalkan. Perayaan hari raya, semua dibatalkan. Nggak penting. Nah, yang penting adalah hukum kasih. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Ya, jadi, jadi perjanjian lama adalah bayangan yang akan terjadi di perjanjian baru. Jadi kalau orang hanya belajar perjanjian lama, dia nggak sampai perjanjian baru, dia nggak sampai kepada Mesias. Banyak orang belajarnya cuma perjanjian lama. Kalau khotbah selalu perjanjian lama, bikin visi misi selalu perjanjian lama. Salah besar itu. Karena perjanjian lama mengantarkan kita kepada yang sebenarnya dijanjikan, yaitu Tuhan Yesus. Gitu loh. Ya. Bukan berarti perjanjian lama dihapus, tidak. Tidak boleh ada yang dihapus. Perjanjian lama bayangannya. Sehingga kita mengerti, oh duduk perkaranya begitu. Itu sebabnya kita butuh juru selamat, butuh Mesias. Itu sebabnya kitab Taurat dibatalkan dan seterusnya. Oh ternyata begitu. Nah begitu saudara. Ya, nanti Rabu depan kita masih masuk sekali lagi pertemuan 400 tahun masa kosong. Setelah itu baru kita masuk ke perjanjian baru. Begitu ya. Eh, baik, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan boleh. Oke, yang saya buka dulu ya. Eh, ya, baik. Yang pertama, Pak Konstan Nara, silakan. Shalom Pak Wigno, Shalom. selamat malam Pak. Selamat malam. Lama tak jumpa, baru lagi saya join Pak. Kemana saja? Sibuk. Biasa bertepatan dengan ibadah juga Pak Wigno, Oh, jadi ya, ya. saya ikut Zoom-nya. Ya, ya. Oke, Pak, silakan. Pak Wigno, pembahasan yang minggu lalu tentang Kristofani di Perjanjian Lama, ada saya mendapat suatu damai sejahtera Pak, tapi sebelum saya apa namanya, saya lebih bagaimana, saya mau tanya dulu sama Pak Wigno. Boleh, silakan. Minggu lalu kan pembahasannya Kristofani di Perjanjian Lama, yang Pak juga menyajikan bukti-buktinya, kata Tuhan yang huruf kapital semua itu menuju kepada Kristofani kan Pak gitu. Eh, istilahnya malaikat Tuhan, malah Adonai. Jadi malaikat YHWH. Nah, itu yang Kristofani. Iya, termasuk termasuk kata yang Tuhan huruf kapital itu kan masuk di situ juga Pak ya. Itu tergantung ayatnya. Itu ada yang Kristofani, ada yang bukan. Itu ada yang Bapak. Tapi kebanyakan kalau di malaikatnya itu Kalau yang ke tampil ke di ke hadapan Kristofani manusia, ya, kalau yang tampil di hadapan manusia itu Kristofani. Kristofani. Ya, Ya, artinya kan kalau di perjanjian lama tentu kan kita tidak belum mengerti Pak. betul, Nanti dari perjanjian baru baru kita pahami betul, bahwa satu satu pembuktian bahwa Kristofani itu adalah dia terima penyembahan begitu Pak ya, Wigno. betul. Nah, saya menangkap kemarin kenapa saya bilang bahwa saya merasa damai karena mungkin ini kalau betul jawabannya ini mungkin mengakhiri perdebatan Pak Wigno. Artinya begini Pak Wigno kan sekarang kan lagi seminar nama Tuhan. Ya. Saya menangkap kembali kayaknya sepertinya pembahasan Kristofani kemarin sekaligus mungkin kesimpulan Pak Wigno bahwa yang diperdebatkan sekarang YHWH-nya yang disebut dengan Yahweh-nya. Hmm. Nah, Ah, pembahasan oke, tentang itu nanti di seri seminarnya itu lebih lengkap, Pak. Yang saya ya bahas itu kalau tampil yang namanya malaikat YHWH, malaikat Tuhan, huruf besar,
itu Kristofani. Tapi Ya, YHWH-nya sendiri itu tergantung kasusnya. Nanti ada ayat yang YHWH itu memang Allah Bapa. ya, Tapi ya. ada Artinya, kasus juga YHWH itu Tuhan Yesus gitu. ya, artinya maksudnya kan kalau kita tarik sampai ke perjanjian baru, maka kita mengerti sebenarnya tidak perlu persoalan nama kalau lagi Pak. Nama Yesus sudah cukup. Ya, yang kalau kita cukup Pak, orang lain seringkali tidak cukup, Nah, ngotot-ngotot terus. itu Nah, yang saya merasa damai Pak Wigno, karena untuk apa lagi kita perdebatan ya, hal itu. Kita kan sekarang ada di zaman sekarang ini, di yang kita sudah lengkap memahaminya begitu Pak Wigno. betul. Kita Bahwa nggak perlu yang kita nggak perlu persoalkan itu Pak. Yang penting sekarang kita hidup bersama Tuhan, Roh Kudus ada dalam diri kita hidup yang kudus. Udah, mantap itu. nah, itu makanya mestinya bagi saya Pak Wigno pribadi ya, nama Tuhan Yesus sudah cukup karena diberikan dari surga juga itu nama Ya, itu. ya, betul. Itu yang kadang-kadang kita kan juga kalau saya lihat-lihat komentar juga di YouTube-nya Pak Wigno kayak gimana begitu. Cuma kan kita tidak bisa bersuara. Ya maksud saya sebelum berkomentar ada bagusnya kalau kita ikuti dulu secara secara berurus sampai selesai baru kita berkesimpulan atau bertanya begitu, berargumen kalau bisa. Ya, Tapi sekarang kan dengan pembahasan ini saya memulai ini pembahasan nama Tuhannya, maka bilang sudah nama Yesus itu sudah cukup. Tidak hmm, perlu lagi saya mau berdebat oh nama ini nama itu walaupun secara secara apa namanya bisa dimengerti ya, namanya itu ya, Yahweh-nya. Tapi kan Amin. kalau berdebatkan untuk dilafalkan Yahweh apa dan lain sebagainya maka kan tidak selesai persoalan. ya. Ya sebenarnya, Benar, Sampai amin. sekarang kan Amin. ya sebenarnya kita jelaskan seperti apa saja tetap aja Pak orang ngotot. Ya kita diam aja lah. Yang penting, jadi memang perlu kerendahan hati betul Pak Wiknya ya. ya, 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 Iya. ya. Terima kasih Pak Wik. Itu saja ya saya Oh mau itu saja. tanya Oke. karena Ya baik. terima kasih Tuhan Tuhan berkati. berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Ferdinand ya. Pak Ferdinand Makonda. Silakan. Shalom Pak Wi, selamat malam. Shalom. Selamat malam. Pak, saya mau nanya terkait tadi Pak Winya sampaikan kalau dalam Perjanjian Lama itu kan merupakan gambaran tentang datangnya Mesias. Ya, Ah, apakah semua nubuat dalam Perjanjian Lama itu sudah tergenapi setelah Mesias datang atau masih ada yang belum tergenapi, Pak? ada yang belum Pak. Yang belum contohnya ya. Mm, Contohnya di Kitab Daniel bahwa semua yang tidur di bawah tanah akan bangun. Sebagian mendapatkan kemuliaan, sebagian mendapatkan kehinaan kekal. Nah, itu kan belum. Itu kan kebangkitan nanti waktu Tuhan Yesus datang kembali. Ya kan? Nah, ya, jadi cerita tentang eskatologi, tentang akhir zaman, kalau itu belum selesai itu. Kalau yang lain udah selesai yang lain. Tapi khusus yang akhir zaman itu belum. Nubuatan akhir zamannya itu segera digenapi, belum selesai. Ya. ya. Itu saja, Pak. Makasih banyak, Pak Winya. Oh, Tuhan oke. berkati. Tuhan berkati. Itu adanya di Daniel 12 ayat 2 tuh. Saya bacakan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, maksudnya mati, akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, itu belum. Belum digenapi. Itu nanti kedatangan Tuhan Yesus. Ya, Pak. Gitu ya. Makasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Salam. Pak, Pak Effendi, silakan. Pak Effendi kemana nih? Silakan. Shalom Pak, Shalom. ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Eh, Pertanyaan saya sih simpel aja sebenarnya Pak. Tuhan Allah itu menciptakan manusia itu apakah akan tahu Pak bahwa manusia itu nanti akan berdosa? Misalnya referensi dari malaikat Tuhan yang jatuh dalam dosa ya, Ya, Lucifer. oke.
Sebelum saya jawab, Itu pertanyaan ya Pak. oke satu dulu. Sebelum saya jawab, kalau Allah tahu atau tidak tahu, ada efeknya nggak kira-kira? Nyambung pertanyaan kedua Pak. Kalau misalnya tahu, kenapa Tuhan masih tetap menciptakan manusia gitu Pak? Kalau memang akan berdosa. Oke, sekarang begini. Contoh sederhana ya, contoh sederhana. Saya tahu loh, kalau anak saya nanti nggak belajar, anak saya nggak pintar nanti. Kalau nggak belajar, nggak pintar. Saya tahu loh. Tapi yang menentukan nggak belajar atau belajar, saya atau anak saya sendiri. Nah, Iya. sama, sama. Adam dan Hawa diciptakan, udah pasti dia punya kehendak bebas. Makanya Tuhan berkata, Nah, jangan kau makan buah itu. Lah, makan atau tidak makan tergantung siapa? Tergantung masing-masing kita. Itu sudah pasti nggak bisa disangkal yang itu. Kalau ada orang yang enggak itu tergantung Tuhan, ya udah kita nggak usah bicara. Sebab kalau orang makan buah aja Tuhan yang menggerakkan tangannya, nah itu udah nggak normal yang itu pengertian itu. Tuhan tahu atau tidak tahu, bagian kita adalah bagian manusia, bukan memikirkan kita sebagai Tuhan. Kita bukan Tuhan, jangan kita berpikir seolah-olah kita Tuhan tahu nggak ya Tuhan. Enggak, kita taunya bagian kita. Sebagai manusia, kita nurut apa enggak, itu aja yang penting. Kalau nggak nurut, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan nasib, jangan salahkan predestinasi. Nggak nurut, salahkan diri sendiri. Kenapa kau nggak nurut dulu? Gitu. Itu menjawab nggak ya, Pak Effendi? iya Pak. Oke. Makasih Pak. Bapak yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah apapun yang terjadi, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan berkati program ini, sehingga banyak jiwa yang semakin hari semakin mengerti, dan juga dapat dipakai Tuhan. Hidup kami benar-benar mengerti bagaimana harus hidup. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati online Bible study ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.